kuliah di BINUS untuk jurusan teknik industri. Nggak tahu ya kalau di jurusan apa, di kampus lain atau gimana. Yang pasti aku ngerasain kayak kita ada exposure dalam bidang teknologinya gitu loh. Welcome back to Bcast, Binusian Podcast edisi curhatan Binusian bersama saya Egy Agustedi, and let's go. Ya, sebelumnya selamat datang kembali teman-teman di Bcast episode hari ini. Nah, seperti biasanya seperti episode-episode Bcast sebelumnya, kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber dari jurusan. Kali ini kita akan mengundang jurusan dari Teknik Industri. Nih, kita sudah kedatangan ada Felix bersama dengan kita di sini. Halo Felix. Halo Kak Egy, halo semuanya. Ya Felix, gimana kabarnya Felix? Baik banget. Ya. Lagi sibuk apa nih Felix nih? Untuk saat ini sih lagi minggu ujian ya, jadi lagi fokus ke ujian aja sih. Cuma sembari ujian juga mempersiapkan buat magang sih, soalnya kan nanti semester 7 udah magang aku. Wah, berarti di tengah kesibukan ujian, Felix menyempatkan waktu buat datang di Bcast ya. Thank you banget nih ya. Felix nih atas waktunya nih. Oke, berarti semester depan semester 7. Sekarang kamu semester 6 dong? Iya, semester 6. Oh, semester 6. Nah, Felix, boleh sedikit diceritain nggak sih, Felix, mungkin buat permulaan ini, ceritain dong selama kamu kuliah di jurusan teknik industri ini, apa sih suka dukanya, terus asiknya di mana, kayak gitu. Awalnya aku kuliah itu, aku nggak tahu sih jurusan aku sebenarnya apa gitu ya. Tadinya malah mau mikirnya teknik elektro gitu, cuma nggak masuk. Terus aku nyari teknik industri juga kelihatannya peluang kerjanya banyak banget gitu. Luas banget, yang dipelajarin luas. Saking luasnya kayaknya aku cocok nih di sini. Soalnya aku kayak suka explore aja gitu. Nah, aku lihat dekat rumah ada nih BINUS gitu. Ya udahlah, kita coba gitu. Cuma awalnya aku belum tahu gimana sih di BINUS tuh kuliahnya tentang teknik industri ya. Kan rata-rata mayoritas kalau ditanya, kamu kuliah di mana? Di BINUS. Wah, anak IT ya. Nah, kebanyakan sih begitu. Benar. Nah, saya ini beda gitu, teknik industri. Nah, jadi pas awal kuliah, kalau di jurusan teknik industri, paling 2 semester pertama itu basic science. Ya, bisa dibilang kayak ngulang SMA sih, tapi diperdalam lagi gitu. Bahasanya diperdalam lagi bahasa-bahasanya lah gitu. Nah, nanti di semester 3, semester 4 itu udah mulai nyampur ke yang teknik-tekniknya gitu. Nanti semester 5, 6, nah itu udah penjurusan, udah berbau teknik banget di situ. Kalau aku sih senangnya karena enak ya di BINUS ya. Kita kayak dari awal menjadi freshman atau mahasiswa baru itu kayaknya happy mulu bawaannya loh. 1 minggu pertama itu. Iya, 1 minggu pertama pas kita bilangnya apa tuh, FEP ya. FEP ya. Ya, Freshman Enrichment Program itu wah bawaannya happy aja gitu, sama kakak tingkatnya semuanya, sama senior tuh dibawa enjoy terus, dikasih tahu gimana kita berkuliah yang baik dan benarnya lah gitu. Wah, berarti enjoy ya, dari yang awalnya mungkin Felix ini nggak tahu mau kuliah apa, terus carinya yang dekat rumah, akhirnya memilih di BINUS. Nah, kalau misalkan aku mau tanya nih Felix, setelah kamu berkuliah di BINUS nih, kan tadinya kamu memilih di BINUS karena mungkin cari yang dekat. Nah, setelah kamu menjalani perkuliahan di BINUS gitu, menurut kamu gimana? Apakah ada penyesalan ataukah memang merasa ini sebuah pilihan yang sangat tepat gitu? Kalau penyesalan harusnya sih nggak ada ya, nggak nyesel sama sekali aku. Soalnya kalau dulu kan dibandingnya aku mikirnya ya namanya apa, anak SMA pasti mikirnya PTN dulu dah coba gitu. Swasta nanti belakangan. Nah, kebetulan PTN aku ditolak, aku lihat BINUS, ya udahlah masuk aja. Toh sempat punya keluarga juga yang BINUSian juga gitu. Tapi dia IT, beda. Nah, terus aku masuk masih kayak nggak tahu mau ngapain gitu ya. Ya udahlah. Oh iya. Nah, pas lagi udah academic orientation, mulai tuh ada kayak
organisasi yang mulai kasih tahu di jurusan kita tuh kayak gimana ya, organisasi sama himpunan lah ya yang ini. Di situ aku lihat, wah ini mungkin kesempatan bagus nih buat aku next-nya gitu. Dari situ aku join organisasi, di situ udah kayak ngebuka jalan banget lah gitu. Jadi kalau aku bilang BINUS untuk jurusan teknik industri, nggak tahu ya kalau di jurusan apa, di kampus lain atau gimana. Yang pasti aku ngerasain kayak kita ada exposure dalam bidang teknologinya gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita walaupun sedikit ya di jurusan aku itu ada tuh dikasih tuh kayak mata kuliah database gitu. Itu kan lumayan ya bahasa pemrograman tapi termasuk lumayan gampang lah untuk ininya. Cuma dari situ exposure keluar, kita bisa nge-explore lagi lebih dalam gitu. Waduh, keren banget. Berarti secara kalau aku ringkas dari jawaban kamu, setelah kamu yang dari awalnya mungkin mau PTN, terus kemudian akhirnya memutuskan untuk kuliah di BINUS, nah nggak ada penyesalan sekali, malah merasa sebuah keputusan yang sangat tepat ya bagi Felix ya. Benar. Nah, tadi kan Felix sempat menyinggung tentang organisasi nih, tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut ke organisasi, aku mau tanya dulu nih Felix, untuk jurusan teknik industri itu untuk saat ini akreditasinya udah apa sih Felix? Untuk akreditasi ya, yang aku tahu mayoritas kalau dari ban PT itu A. Dari ban PT itu A. Nah, kita ada akreditasi tambahan kalau dari ini ya untuk fakultas teknik gitu ya. Jurusan kita teknik industri, kita dapat akreditasi dari Amerika. Nama boardnya itu ABET. Nah, jadi ABET itu yang kalau aku sepemahaman aku aja gitu ya, itu akreditasi dari Amerika, orang sana datang ke sini nge-assess apakah sesuai standar di sana gitu. Kalau terakreditasi berarti ya kita bisa dibilang nanti sarjana kita nih, sarjana teknik gitu ya, itu setara sama Bachelor of Engineering di sana gitu misalnya. Waduh, berarti untuk akreditasi juga kita nggak perlu diragukan lagi ya, karena lulusannya pengakuannya udah internasional ya Felix ya? Iya, betul. Oke, nah kita kembali lagi ke teknik industri nih Felix. Tadi kan kamu ada sempat menyinggung pembelajaran di semester awal, kemudian semester akhir baru nanti di semester 6 dan seterusnya baru ke teknik banget. Tapi kalau secara garis besar nih Felix, mungkin banyak yang masih bingung, teknik industri kan banyak banget nih yang dipelajarin kan. Ya. Hampir semuanya dipelajari di teknik industri. Nah, tujuan pembelajarannya atau fokus utama pembelajarannya apa sih Felix di teknik industri ini? Oke. Nah, ini nih. Kalau kita bilang nih teknik industri itu kayak sesuatu yang abstrak gitu ya. Kalau teknik yang lain tuh ada bendanya. Misalnya nih, teknik sipil, bendanya bangunan, betonnya. Benar. Nah, teknik apalagi teknik arsitektur, ya ada desain barangnya kelihatan gitu. Nah, kita nggak kelihatan. Jadi ini agak susah dijelasin ke orang awam gitu ya. Kita nggak kelihatan. Kita ngebenahin sistemnya. Nah, sistem kan kita nggak tahu seperti apa itu. Kita cuma terima data. Oh, ternyata ini misalnya di bank nih. Bank ini cuma bisa melayani satu hari maksimal mungkin 50 orang. Pasti ada yang salah tuh sama sistemnya. Kenapa cuma sampai 50? Padahal kapasitasnya bisa misalnya 200 gitu. Nah, dari situ kita evaluasi. Mungkin antriannya yang salah, tellernya lama, atau hal-hal lain gitulah, tergantung data. Nah, kenapa kita belajarnya banyak? Karena kita nggak tahu nanti kita ngadepin apa gitu loh. Kita tiba-tiba dikasih data yang begitu luas cakupannya, terus kita disuruh kayak cari solusi lah dari data ini gitu loh. Cari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi tugas kita tuh lebih seperti memperbaiki sistem yang ada atau bahkan membuat sistem yang lebih bagus lagi gitu loh. Oke, berarti secara kalau aku tarik kesimpulan dari cerita kamu di teknik industri ini lebih ke dalam efisiensi, benar nggak? Ya, itu. Kayak tadi kan teller, apakah ada kesalahan di teller, apakah antriannya yang salah gitu kan, jadi nggak efisien gitu pelayanannya sehingga nggak maksimal yang kita bisa berikan. Nah, itu yang dipelajari di teknik industri. Iya. Nah, oke, berarti harusnya teman-teman nih udah ada sedikit pencerahan nih. Jadi
segitu banyaknya dia pelajari di teknik industri, goals-nya adalah untuk mencari efisiensi di berbagai bidang gitu. Jadi kalau kita bisa bilang jurusan dari teknik industri ini bisa kerja dimanapun ya, ruang lingkup buat Ruang prospek lingkupnya kerjanya itu luas banget dong. luas, benar-benar luas. Jadi dulu pernah dibilang sih pas lagi academic orientation, dibilangnya tuh kayak gimana ya? Kayak kalian tuh bukan yang harus jadi ahli dalam satu gimana gitu. Kayak misalnya kalau anak IT pasti ahlinya programming lah gitu lah. Kita Iya, benar. nggak gimana ya, nggak ahli ke dalam satu titik begitu. Kita cuma kayak kita di atasnya seperti itulah. Kayak menjembatani di antara divisi-divisi lain gitu. Makanya Benar. kita dibekalin ada dulu aku dibekalin apa aja ya mata kuliahnya. Kalau nggak salah financial engineering, financial accounting aku dapat, managerial economic aku dapat, economic engineering gitu. Ya, jadi ada unsur ekonominya dapat juga, unsur leadership dapat juga, basic science udah pasti dapat gitu. Waduh, berarti ini adalah salah satu jurusan yang prospek kerjanya sangat menjanjikan nih. Semoga menjanjikan gitu. Pasti dong menjanjikan. Oh, iya. Nah, nah kembali lagi kalau kita berbicara tentang teknik industri nih ya. Ini kan teknik industri ini salah satu jurusan yang sangat umum ya Felix ya. Hampir di beberapa universitas selain BINUS pun kayaknya banyak yang punya jurusan teknik industri. Dan mungkin kalau kita berbicara tentang prospek kerja dan apa yang dipelajari ya kemungkinan materi-materinya ya kurang lebih hampir-hampir sama gitu. Iya. Cuma apa sih yang Felix rasain? Mungkin kan Felix juga punya teman-teman yang kuliah di kampus lain nih. Apa sih yang Felix rasain gitu? Kelebihannya dari teknik industrinya BINUS dibandingkan dengan teknik industri dari kampus-kampus lainnya ini? Kalau benchmark secara apa tuh namanya kurikulum aku kurang tahu sih ya. Cuma yang aku pernah ngebenchmark itu kayak katanya soal-soal kita tuh lebih susah gitu, lebih dalam pembahasannya. Jadi aku nggak tahu sih, aku belum pernah ngetes gitu. Tapi teman-teman aku bilang di BINUS punya itu soalnya agak susah gitu. Oh, agak susah. Berarti materi yang dipelajari lebih dalam gitu ya maksudnya? Ya, kayak soal-soal ujian mereka dibilang nggak sesusah ujian kita gitu. Iya. Oke. Nah, mungkin itu jadi salah satu alasan ya kenapa BINUS bisa dapat akreditasi ABET mungkin Felix ya. Iya. Karena kan akreditasi internasional ini nggak main-main kan ya. Kurikulumnya kita itu kalau aku tahu dari dari fakulti kita, dosen-dosen kita itu kurikulum kita itu disusun ngikutin yang apa yang ABET rekomend gitu. Jadi udah ditentuin nih basic science berapa SKS, terus engineeringnya berapa SKS gitu udah ditentuin. Waduh, keren banget. Jadi mungkin bagi teman-teman yang di sini yang masih ragu mau masuk teknik industri BINUS, jadi dengan penjelasan Felix nih harusnya udah nggak perlu ragu lagi ya, sudah dijelasin pelajarannya lebih dalam, akreditasinya lebih bagus, kemudian lebih enjoy tadi kan katanya senang-senang terus. Enjoy ya. Untuk tahun pertama, tahun kedua itu enjoy dah pokoknya deh. Kalau mungkin tahun 3, tahun 4 mahasiswa akhir jadi kayak agak ya udahlah santai sedikit lah gitu ya. itu mungkin ini apa siklusnya anak kuliahan gitu, semakin tinggi semesternya ya mungkin memang materinya kan semakin berat kayaknya kita harus menyesuaikan mungkin. Benar. Jadi nggak ada yang nggak nyambung gitu loh. Maksudnya dari semester 1, 2 tuh nggak ada yang nggak nyambung sampai akhir. Nyambung semua. Semuanya nyambung gitu. Semua nyambung. Mungkin nanti di semester 1, 2 kayak ini apaan sih, ini pelajaran buat apa sih gitu. Apaan sih gitu. Nanti di semester 4-nya nah itu udah kayak gabung-gabungan tuh. Jadi kalau yang perhatiin dari semester 1 gampang, yang nggak perhatiin biasanya susah. Berarti emang harus fokusnya dari semester 1 langsung ya. Iya, nggak boleh main-main walaupun kita nyantai dan senang-senang ya tetap belajar gitu, bukan cuma bermain-main doang. Iya, benar-benar. Oke deh Felix. Nah, tadi kan saya sudah jelasin nih tentang kurikulum, terus pembelajaran dan akreditasi. Nah, sekarang tadi kan Felix sempat singgung organisasi itu. Untuk di teknik industri ada organisasi apa aja sih Felix? Kita kalau di BINUS itu kan
ada organisasi yang kita bilangnya himpunan atau UKM ya. Nah, himpunan dan UKM itu kalau nggak salah di bawah satu badan sendiri di BINUS tuh, namanya apa, SCAC ya, Student Creativity Activity Center tuh. Nah, himpunan itu masih ada ya, ada align-nya ke jurusan kita juga kan, namanya himpunan jurusan gitu. Nah, di samping himpunan itu ada satu organisasi internasional, itu kita sebutnya IISE. Jadi itu kepanjangannya Institute of Industrial and Systems Engineers. Itu pusatnya langsung dari Amerika. Kita tuh cabang pertama yang di region Southeast apa nih, Asia Tenggara ya. Region pertama kita cabang pertamanya. Southeast Asian. Ya. Wah, berarti keren banget dong ya, BINUS bisa punya organisasi yang jadi cabang utamanya, induknya ada di Amerika gitu. Iya, kita cabang pertama di sini ya. Berarti itu selalu berhubungan dengan organisasi induknya di itu yang ada di Amerika sana. Setiap tahun itu pasti kita ada laporan ke sana sih, untuk nge-assess lagi. Soalnya kan kita di benchmark terus. Oh ini status apa? Kita bilangnya student chapter ya. Status student chapternya nih apa nih awardnya? Kan yang paling tinggi itu gold award, silver, baru bronze gitu. Nah kalau nggak aktif nggak dapet tuh 3 award itu, nggak dapet kalau nggak aktif. Ada minimum requirement buat dapat award itu kayak gitu. Keren. Berarti selain kita ikut himpunan yang memang organisasi internal BINUS aja gitu, tapi kita juga ada organisasi yang langsung nge-link ke Amerika, dan mungkin bukan cuma Amerika ya, di seluruh dunia pun ada anak-anak cabangnya ya. Wah, itu akan jadi, itu pasti jadi pengalaman yang berharga banget ya Felix ya. Iya, benar sih. 3 tahun di situ kayak nggak sia-sia aja lah. Oke, kamu kalau boleh tahu selama 3 tahun di situ pernah menjabat jadi apa aja nih, Felix? Awal aku masuk masih staff ya, pas aku jadi itu. Terus kemudian aku ditawarin untuk naik jadi manajernya. Terakhir di tahun 2020 aku calonin jadi presiden, dan ya aku terpilih. Tapi itu yang berat, pas 2020 baru terpilih, lockdown. Ya. Oh, jadi harus semuanya meeting ya, rapat-rapat semua online gitu ya? Ya, semua online. Oke, nah itu selama kamu di sana kira-kira eventnya tuh event apa aja sih, Felix? Kayak ada, kalau organisasi kan biasanya ada event lah, atau ada apa lah. Kalau di situ ada event kayak gimana aja? Ada event juga banyak sih. Kalau pas masih offline, kita sering tuh kayak kunjungan industri ya, ke pabrik-pabrik atau ke kantor. Nah, jadi kalau orang bilang kunjungan industri, biasa bilang ke pabrik doang, enggak, kita ke kantor juga ada gitu. Nah, kita ngelihat tuh sebenarnya di pabrik itu yang di Indonesia dulu dah, itu kayak gimana sih mereka kerjanya. Jadi udah sering sih kita lakuin seperti itu. Di samping itu juga kita pernah ngundang kayak narasumber dari pihak luar yang memang ahli di bidangnya buat jadi pembicara kita bikin seminar gitu, atau bikin workshop buat ngelatih skill-skill anak-anak juga gitu. Nah, kalau online nggak ada tuh visit itu, nggak boleh. Iya, benar. Ya. Oke, susahnya di situ ya. Jadi karena sebenarnya yang paling penting tuh industri visit ya. Kita lihat langsung prakteknya di gimana di lapangan, terus kita bisa belajar nih. Oh, dari sini prakteknya seperti ini nih. Ternyata kurang efisiennya di sini. Apa yang harus diperbaiki itu harusnya di sini. Nah, itu pengalamannya sangat luar biasa ya. Iya, betul. Waduh, keren. Oke deh Felix. Nah, kita mau hampir sampai di penghujung acara ini Felix, tapi sebelum kita akhiri untuk sesi Bikes episode kali ini, aku mau minta dari Felix, ada nggak sih kayak semacam wejangan ya, atau apa ya kita sebutnya ya, kayak semacam 1 atau 2 kata yang mau disampaikan ini bagi teman-teman semua yang mau bergabung di jurusan teknik industri, terutama mau masuk teknik industrinya BINUS nih. Oh, oke lah. Kalau masuk teknik industri BINUS ya, sebenarnya nggak perlu bilang masuk atau gimana ya. Intinya yang kita pelajarin itu harus kita kembangin sendiri lagi, biar nggak mandek di situ loh gitu. Kayak mungkin nggak diajarin nih misalnya
cara pakai Python gimana. Enggak, itu nggak diajarin. Tapi kalian dibekalin cara berpikirnya gitu. Nah, sisanya kalian explore. Nggak bisa langsung disuapin terus-menerus gitu. Kalian harus explore sendiri, kalian rasain sendiri gimana cara ininya. Nanti ada satu titik, itu pasti kayak nggak sia-sia kalian belajar gitu loh. Kepake akhirnya. Waduh. Itu sih. Itu teman-teman harus didengar ya, ini adalah saran ya, masukan dari presidennya organisasi cabang dari organisasi induk yang ada di Amerika nih. Ini udah jadi presiden pasti udah hebat banget nih. Jadi teman-teman sarannya itu sangat masuk harusnya, sangat jelek gitu ya. Oke. Iya. Oke deh Felix, sekali lagi thank you banget Felix ya di tengah ujian bisa menyempatkan hadir untuk sharing di sini, untuk sharing ke teman-teman semua tentang teknik industri. Nah, aku juga mau doain nih semoga Felix sukses di ujian kali ini dan semoga untuk organisasinya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, semoga selalu sehat dan semoga selalu semangat ya walaupun dari rumah terus ya Felix ya. Ya, di rumah udah setahun lebih ya berarti ya. Iya, udah setahun lebih, hampir udah setahun lebih. Kangen juga ke kampus loh. Oke, kita berdoa sama-sama semoga pandeminya segera berakhir dan kita bisa Amin. ketemu langsung di kampus ya Felix. Ya, amin. Ya. Amin. Oke, thank you teman-teman yang udah menyaksikan Bigcast episode kali ini dan jangan lupa juga untuk terus menyaksikan Bigcast episode-episode selanjutnya yang pastinya dengan bintang tamu dan jurusan-jurusan yang berbeda setiap episodenya. Oke, akhir kata aku Egy Agustedi dan juga ada Felix. Kami pamit undur diri dan mohon maaf jika ada satu atau dua kata yang salah. Dan sampai bertemu di Bigcast episode selanjutnya. Bye-bye.